Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Al-Mukarram Romo Kiai Haji Masud Mustuki, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad MA, anggota DPD RI, Khatib Syuriah PBNU dan juga Mustasyar PBNU. Yang saya hormati Ketua PP Pergunu Bapak Dr. Heri Kisworo, karena orang Sunda ya Kiswara. Yang saya hormati Ketua PW Pergunu DIY Al-Mukarram Romo Kiai Samsul Ma'arif PhD, beserta seluruh jajaran pengurus pimpinan wilayah Pergunu Daerah Istimewa Yogyakarta, peserta Konperwil Pergunu Konperwil ketiga Pergunu DIY yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Pertama, mohon izin Bapak Ketua PBNU tidak bisa rawuh membersamai di acara pembukaan Konperwil ketiga Pergunu ini karena beliau ada undangan Rakornas PBNU di Malang. Jadi beliau pagi ini pindah ke Malang. Kemudian sebetulnya sudah dispo ke berbagai ketua, wakil ketua. Tapi kebetulan pagi ini memang di PBNU itu full padat merayap. Jadi kalau terakhir alternatif dispo itu ya sekretaris. Jadi kalau sudah sekretaris yang datang itu artinya sudah tidak ada yang lain yang bisa. Akhirnya ya fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi ini sambutan tayamum. Tapi kan tetap menjadi sah, menjadi suci. Saya tidak akan matur banyak. Pertama tentu kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Konperwil ketiga ini Pergunu DIY. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal, titik tolak untuk menyemangati kita bersama dalam berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya panjenengan sedaya di bidang perguruan. Jadi Gus Ilmi sudah ngendika guru itu adalah induknya profesi. Karena induknya profesi maka idza saluhal mudarris saluhasair umur. Jadi kalau guru itu sudah bagus, insya Allah seluruh hal akan baik pula. Maka di dalam bahasa Arab guru itu disebut mudarris. Mudarris itu dari kata darsun atau darosa. Artinya nggak mungkin akan jadi guru tanpa dia belajar terlebih dahulu. Atau bisa makna lain, tugas guru itu ya mengambil pelajaran, bukan mengajar tapi mengambil pelajaran. Karena yang diajarkan tidak saja bersifat pengetahuan yang konseptual, lebih dari itu. Misalnya dulu guru matematika kita sering mengajarkan, jadi kalau ada rumus
penjumlahan, pembagian, pengalian, bagaimana cara mengerjakannya. Maka guru kita akan mengajarkan kerjakan yang sulit dulu. Biasanya kita diajarkan kerjakan dulu yang perkalian, baru penambahan, baru pengurangan. Itu kan bukan sekedar konseptual, itu mengandung makna hidup. Jadi kalau hal yang sudah kompleks itu urusannya selesai, yang lain yang remeh-temeh itu akan selesai pula. Nah, kadang-kadang kita berhenti pada mengajarkan pada yang bersifat konseptual, tidak darsun, tidak mengambil pelajaran, tidak ibrah. Ada lain mengatakan guru itu bahasa Arabnya mu'allimun, orang yang punya banyak pengetahuan disebut alim. Kalau lamnya di fathah menjadi alam. Ada korelasi antara apa sih alim? Alim itu orang yang tahu alam, orang yang memahami kehidupan. Apa itu alam? Mudahnya alam itu tanda. Bahasa Indonesianya menjadi alamat, alamat. Jadi guru itu adalah orang yang mampu membaca tanda. Tanda apapun, tanda kehidupan. Kok gempa di malam hari, apa sih maknanya? Oh, maknanya gempa kalau malam hari akan banyak tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Gempa kok di siang hari, oh artinya akan banyak orang meninggal. Itu orang yang bisa membaca tanda itu disebut alim, maka disebut mu'allim. Jadi tidak saja mengambil pelajaran, tapi dia juga mengajarkan tanda-tanda kehidupan. Nah, berikutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Gus Hilmi terkait dengan tantangan dunia yang digital ini. Maka mungkin kita perlu memikirkan, nggak tahu istilah saya ini benar atau salah, digital teachers, guru yang memiliki mindset pola pikir kayak seperti digital. Banyak orang menjadi korban digitalisasi karena dia hanya mengambil produknya, tidak mengambil mindset dari digital itu sendiri. Tapi yang lebih penting dari itu, orang tarbiyah biasanya membedakan ilmu itu ada dua, ada yang disebut dengan instrumental knowledge sama essential knowledge. Kami berharap di dunia Bapak Ibu semuanya sebagai guru, dan kebetulan saya juga guru, yang kita ajarkan bukan yang instrumental knowledge. Samul kalimah salasah, al-fi'lu, al-ismu, wal-harf. Kata itu ada tiga, isim, fi'il, huruf. Sebetulnya tidak hanya itu, tidak hanya. Lalu kan timbul pertanyaan, kenapa kok tiga? Itu tidak empat, tidak dua, atau tidak satu? Nah, kalau kita hanya mengajarkan yang instrumental knowledge, kan kita hanya mengajarkan kata itu ada tiga. Padahal ada lebih. Di balik itu ada makna yang lebih dalam. Kenapa isim, kenapa fi'il, kenapa huruf gitu. Oh, ternyata hidup itu sebetulnya esensinya ya hanya tiga orang, tiga entitas maksud saya. Al-ismu itu Allah, al-fi'lu itu manusia, al-harfu itu adalah alam semesta. Isim ketemu isim itu bisa jadi jumlah, tapi tidak pernah fi'il dengan fi'il itu bisa jadi jumlah. Apalagi huruf sama huruf, apalagi fi'il dengan huruf. Fi'il bisa jadi jumlah kalau ketemu isim, huruf bisa jadi jumlah kalau ketemu isim. Karena apa? Semuanya muaranya pada isim, pada Allah. Nah, itu yang saya sebut sebagai essential knowledge. Nah, kalau itu kita pahami, kita tidak akan pernah silau dengan yang namanya perubahan teknologi, digitalisasi, dan lain-lain.
nggak usah silo. Kita profesi panjenengan sedoyo, kita sebagai guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Jadi insya Allah kalau ditanya Hanom apa yang akan selalu lestari itu ya Pak Gunung. Nanti kalau Ibnu Jibril itu jangan-jangan sudah tidak ada lagi yang mau melahirkan. Jadi defisit atau katanya jangan-jangan nggak ada yang anak perempuan. Jadi tapi kalau bergunung ini Hanom yang akan selalu dibutuhkan di kehadirannya dengan masyarakat. Nah itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat berkonferwil, semoga hasil konferwil ketika bertemu ini membawa maslahat peningkatan, tidak saja peningkatan bertambahnya jumlah anggota, tapi lebih dari itu mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Terakhir sekali lagi, saya sering ditanya apakah di PWNU itu ada model profil lembaga pendidikan yang berkarakter aswaja. Saya harus mengatakan dengan jujur belum ada. Saya khawatir suatu saat akan ada yang tanya apakah di PWNU itu ada profil lengkap guru NU itu seperti apa. Nah sebelum ada pertanyaan itu, saya berharap itu dirumuskan profil guru NU itu seperti apa, idealnya seperti apa, apakah cukup dengan kompetensi itu, apakah kompetensi akademik, manajerial, pedagogis dan lain-lain, apakah kita juga perlu kompetensi atau kita nggak usah menggunakan kata kompetensi, istilah apalah yang memang ya. Kalau teman-teman LKK itu punya konsep keluarga maslahah, mungkin kita juga perlu membuat konsep guru maslahah. Guru bukan tidak saja guru solehah ya, tapi juga guru maslahah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.